Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وجده وهجم الأحجاب وعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد الحبيب المحبوب شفيع الهلال ومغفرة الكرام. أيها المشاهدون الكرام، alhamdulillah 2 bulan 9 hari kita bisa berkumpul kembali di dalam lapangan yang sama. Kita bisa berkumpul kembali dalam taat kepada Allah. Kita bisa berkumpul kembali dalam bermuhasabah diri. Kalau kemarin kita berkumpul dalam rangka merayakan hari kemenangan sebagai yang mana Allah syariatkan, kemenangan atas sebuah kesabaran, kemenangan atas sebuah ketaatan, kemenangan atas segala perintah-perintah yang telah dijalankan oleh Allah dengan benar. Jika hari ini kita berkumpul pada tanggal 10 Dzulhijjah di lapangan yang sama, kita sama merayakan sebuah kemenangan, kita sama merayakan sebuah ketaatan kepada Allah, di mana pada hari ini tidak kurang dari ratusan negara melaksanakan kegiatan yang sama dan pada waktu yang sama. Allah telah menggariskan 2 waktu yang berbeda. Apabila di Idul Fitri ada sebuah waktu yang utama, ada sebuah waktu yang bisa berubah, di mana sebuah bagi melihat datangnya waktu itu, maka laksanakanlah sahur itu. Sedangkan pada hari ini kita tidak bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang serentak karena 10 Dzulhijjah diawali dengan 9 Dzulhijjah, diawali dengan sebuah hukum di mana di hukum tersebut merupakan ciri di mana waktu harus sama saat Idul Fitri dan saat Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain daripada syukur kepada Allah atas nikmat yang ada, akan tetapi kita masih sadar bahwa kita masih berada dalam sebuah masa di mana musibah masih terus melanda, di mana cobaan-cobaan masih terus bercokol. Kita masih menghadapi sebuah bencana yang namanya adalah pandemi COVID-19. Tiada lain dan tiada bukan, kita diuji kesabaran sudah 6 bulan yang lalu. Kita diuji kesabaran, apa kita akan berhasil dalam ujian ini atau tidak. Allah berfirman, "Fabasyirus sabirina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kesabaran yang telah membuahkan sebuah kesadaran di mana ternyata musibah ini adalah benar-benar dari Allah. Hanya kepada Allah kita berdoa, semoga musibah ini cepat kembali kepada Allah dan diganti dengan pirang-pirang rahmat dan pirang-pirang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat kita memperingati sebuah sejarah yang tidak pernah lekang dengan waktu, Idul Adha merupakan sebuah hari raya yang tidak lepas dari sejarah yang luar biasa yang pernah terjadi. Idul Adha merupakan sebuah hari raya yang mengingatkan kita kepada sebuah keluarga yang luar biasa,
di mana seorang ayah, seorang istri, seorang anak, bahkan dikabarkan seorang ayah yang dilihat dari tarikh, 2 orang istri dan 2 orang anak yang masyhur kita kenal, seorang ayah, seorang istri dan 1 orang anak yang luar biasa dengan nama berurut diantaranya adalah Ibrahim bin Azad, Siti Hajar dan Nabi Ismail bin Ibrahim. Kisah ini berawal dari kisahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, seorang anak manusia yang memiliki kesabaran sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal, seorang anak manusia yang kokoh dalam berjuang, seorang manusia yang kuat dalam ketauhidan, seorang manusia yang kuat dibontang-banting dengan musibah apapun, seorang manusia yang kuat dengan godaan-godaan Dajjal laknatullah. Sekelumit kisah tentang Ibrahim yang luar biasa diantaranya, manakala dia beranjak dewasa, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat musyrikin, di tengah-tengah umat yang zalim, di tengah-tengah umat yang jauh daripada agama, apalagi nilai-nilai ketuhanan, di bawah kepemimpinan Namrud, Ibrahim bisa tegak berdiri. Bagaimana Ibrahim kisahnya mencari siapa Tuhannya. Kalau malam dia merenung, kalau malam dia menghadap ke atas, dia lihat bintang ke bintang dengan berkelip-kelip dan bersinar. Ibrahim berkata, inilah Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang bersinar dan memiliki sinar sendiri. Tapi manakala datang bulan menyinari, Ibrahim pun kecewa. Kata Ibrahim, tidak mungkin ada sebuah Tuhan kalah dengan sinar yang lain. Maka dia katakan, inilah Tuhanku yang lebih terang dan lebih besar. Lagi-lagi Ibrahim kecewa manakala menemukan ternyata bulan pun harus buruk. Pagilah datanglah matahari, dan Ibrahim menganggap bahwa inilah Tuhan. Dia lebih besar, lebih menerangi dan lebih panas. Lagi-lagi maghrib datang, matahari pun hilang. Ibrahim berkata, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Sebuah logika berpikir di anak muda yang luar biasa, yang jarang kita temukan pada hari ini. Bagaimana sebuah konsep dibangun dari kepercayaan diri, bagaimana sebuah konsep dibangun atas dasar sebuah logika berpikir yang logis. Jarang ditemukan oleh anak muda sekarang. Meskipun mendapatkan gemblengan ilmu dari manapun, meskipun mendapatkan informasi keilmuan yang luar biasa, akan tetapi sulit kita menemukan seorang pemuda yang mendapatkan keyakinan seperti itu, sehingga arus zaman, arus global, arus Dajjal laknatullah yang menggodanya mudah masuk kepada pikirannya, mudah masuk kepada hatinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada kisah yang kedua yang luar biasa dalam sebuah keluarga itu, yaitu Siti Hajar. Sedang muda, sedang mulai daripada yang muda, banyak sekali cobaan hingga dipinang oleh Namrud, hingga dia harus ditinggalkan oleh Ibrahim di sebuah lembah yang sepi, sunyi, tanpa makanan, yang sampai tua hanya dia baru bisa melahirkan usia puluhan tahun. Dan ketika dia melahirkan harus ditinggal oleh suaminya. Lembah itu bernama Lembah Sofa dan mana tidak ada bekal, tidak ada teman kecuali seorang bayi yang belum bisa apa-apa, kecuali dia merangkak, kecuali dia nendang-nendang kakinya, sehingga keluarlah sampai sekarang yang sangat fenomenal, yaitu sumur Dajjal. Ibrahim yang bisa kita ambil daripada cerita Siti Hajar tersebut, adakah seorang istri pada hari ini yang harus ditinggalkan suaminya dengan seorang anak ke sebuah lembah yang tiada siapapun, tanpa bekal, tanpa makanan, hanya bekal tauhidan dan keyakinan kepada Allah? Sulit kita menemukan seperti itu. Sulit kita menemukan sosok Hajar pada hari ini. Sulit kita menemukan kisah yang akan terjadi seperti ini.
yang ada mungkin memaki kepada suaminya, yang ada mungkin memaki kepada Tuhannya, tapi tidak dengan Siti Hajar. Kisah yang ketiga yang luar biasa pada keluarga ini adalah bagaimana seorang Ismail dia dilahirkan oleh Siti Hajar, syariatnya Nabi Ibrahim. Manakala dia senang-senangnya, manakala dia suka-sukanya bermain, manakala dia senang-senangnya berada di tengah kedua orang tuanya, dia harus ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian ketika dia berkumpul dengan bapaknya, beranjak sedikit dewasa, bapaknya mengatakan, "Anakku, Allah mewahyukan melalui mimpiku bahwa engkau harus disembelih." Jika anak sekarang mendapatkan cerita seperti itu dari bapaknya, mendapatkan cerita seperti itu dari ibunya, bukan lagi dia berlari, bukan lagi dia memaki, tapi mungkin dia memusuhi kepada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi dengan Ibrahim dan terjadi dengan Siti Hajar dan terjadi dengan Ismail luar biasa. Bapakku, itu adalah perintah dari Tuhanku. Tuhanku, Tuhan kita semua, bersegeralah laksanakan, dan kita akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hikmah yang luar biasa yang harus kita ambil dari sekelumit keluarga tersebut. Hikmah yang pertama, seandainya di negara ini setiap keluarga mengambil ibrah dari cerita ini, satu keluarga saja kita ambil ibrah dari cerita ini, dari tarikh ini, kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain, maka dapat diyakinkan satu Korea itu adalah merupakan Korea yang tauhid, satu Korea itu merupakan Korea yang sobar, dari satu Korea itu adalah merupakan Korea yang taat. Maka insya Allah tidak ada lagi musibah yang akan datang ke Korea itu. Jika Korea itu adalah ukurannya kabupaten, maka tidak akan ada lagi musibah sekabupaten itu. Jika Korea itu adalah provinsi, tidak ada lagi musibah di provinsi itu. Dan jika semuanya se-negara ini, se-Indonesia ini mengikuti jejak seperti itu, kami yakin negara ini adalah termasuk dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya yakin seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari saat ini, marilah kita tekadkan sejak saat ini untuk merubah sistem pendidikan kita di keluarga sehingga berhasil sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga sederhana, keluarga yang tidak punya apa-apa, keluarga yang memiliki sebuah tekad sehingga Allah mentakdirkan doa-doanya dikabul oleh Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa ajadnahu wa jamal ahda wahda. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa mengandung arti imtisal amrillah wa jtinabu nawahi. Takwa yang memiliki arti amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita tekadkan, kita menyengaja kepada Allah sebagaimana yang Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada seorang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan dia termasuk orang yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir dan khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, lingkungan kita, negara kita segera keluar dari musibah yang mencekam ini, dari musibah yang tidak mengenakan ini, dari musibah yang sangat membatasi kita, membatasi silaturahmi,
membatasi kegiatan sosial, membatasi peribadahan, dan membatasi semuanya. Tapi insya Allah, seandainya kita berdoa, seandainya kita berusaha, Allah segera mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita mengalami dua peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang pertama adalah melaksanakan sholat Id, dan peristiwa yang kedua, sholat Id jatuh pada hari Jumat. Oleh karena itu tidak panjang bisa menyampaikan khutbah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi, Engkau lah Maha Pengkarunia. Ya Allah ya Rabb, berilah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau lah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, terhadap kaum yang munafikin, terhadap kaum yang hasidin, dan terhadap kaum yang zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.